Halo semuanya. Kita dari kelompok 10 PDB 47. Kali ini kita berada di Royal Resident, tepatnya di 6 tempat ibadah yang berbeda. Kami dari Universitas Airlangga akan mewawancarai Ibu mengenai tentang situasi kondisi rumah ibadah bersama di Pantai Sini. Sebelumnya Ibu dengan siapa? Selamat siang ya semua adik-adik. Perkenalkan nama Ibu Lydia, Ibu yang jaga kelenteng Pateknya dan juga Kapel Santo Yustinus. Kalau boleh tahu Ibu, bagaimana sejarah atau asal mula dibangunnya bisa ada tempat ibadah berjejer-jejer seperti ini, itu ada tujuan tertentu atau memang sudah ada itunya Bu? Kalau sejarahnya pasti awal masjid duluan, ya kan? Kalau masjid mau memperluas untuk semua area ini hanya untuk masjid, kan nggak mungkin. Logikanya nggak ada satu tempat yang hanya muslim tok, nggak mungkin. Ya kan? Pasti ada bermacam-macam agama. Apalagi ini rumahnya luas kayak gini, ya kan? Berbagai banyak pastor di sini. Akhirnya dengan ya mungkin mereka ada ya di wadai forum tadi, akhirnya oke dibagi per rumah ibadah. Mau berapa rumah ibadah yang didirikan? Kebetulan pengajuannya 6, persyaratan juga dari perumahan 6. Akhirnya ya sudah. Cuman berdirinya kan memang berbeda-beda. Untuk peresmiannya juga akan berbeda-beda. Nah, Ibu lupa yang antara wihara, DKI sama Purwo ini mana yang ini? Soalnya mereka di 2019. Cuma bulannya Ibu yang lupa. Kalau kapal 1 Juni. Kebetulan kelenteng sini ini yang paling kecil di 5 Oktober 2020. Nah, tujuannya apa? Itu tadi supaya menampung lah umat-umat yang Katolik, aku mau ke gereja mana, ke Jawa, masa orang nggak mau ibadah. Akhirnya ada kapel, bukan gereja loh ya, kapel. Kristen juga kayak gitu. Kristen kan banyak, Kristen apa aja kan. Kebetulan yang ada di sini nih DKI, ini pindahan dari PPI bawah. Karena mereka juga terbentur lahan, akhirnya dibangunlah di sini. Pura juga seperti itu. Sebenarnya ada yang dekat pura pusatnya ini kan di depan UNESA itu, Kota Ampul itu. Tapi kan juga nggak mungkin mau ke sana umatnya. Ya, pasti akan ke pura yang terdekat. Meskipun umatnya juga nggak banyak-banyak amat, tapi kan paling enggak ada lah memfasilitasi umat-umat yang ada di rumah aja, dan tidak menutup kemungkinan orang luar bisa besok umum di sini, bukan hanya untuk royal aja. Itu gimana? Kayak Jumatan pasti akan sampai memakan hanya kelenteng belakang, dan itu dari orang luar juga ya silakan. Kalau waktu puasa, aku sih sembahyang Isya kalau tarawih sampai depan kelenteng. Ya monggo, selama kita tidak ada kegiatan atau kapal tidak ada kegiatan. Ada kegiatan pun kadang mereka nggak mau. Selama umatnya yang datang nggak banyak, ya monggo silakan. Oke? Berarti penduduk di daerah sini itu menikmati setiap ada kegiatan di rumah-rumah ibadah ini. Pernah ada kayak komplain atau bagaimana itu? Atau masih baik-baik saja? Komplain paling ya apa ya, kayak masalah Natal,
ekspektasi umat kan entah dari mana akan turun. Dan itu overload pasti, apalagi itu musim hujan. Sudah disiapkan tenda di belakang juga masih penuh, nggak cukup. Parkiran pun kan harus berbagi dengan DKI karena sama-sama merayakan kayak Paskah, Natal kan. Pasti itu umat akan parkir. Kalau kalian melihat perumahan yang seberang situ, yang seberang sana, sampai sebelah sana, sampai nikung ke arah ruko. Ya mau jalan ya mau kalau tidak hujan. Jadi ya paling pemerintahan gitu. Nggak yang sampai heboh mania gitu ya. Kalau pas lebaran sholat id berarti ada juga ya di sini. Cuma banyak tidaknya itu kurang tahu kan. Dia kan juga di daerah Nomor sana dan sebagainya. Sudah. Puji Tuhan, alhamdulillah. Sudah selesai. Oke sayang. Mewawancarai beberapa narasumber yang memang sudah memiliki pengalaman atau sudah beberapa tahun gitu di sini. Di kita sini mau nanya, masih dengan siapa? Perkenalkan, nama saya Berbedila dan saya di sini selaku pelaksana atau imam masjid di Masjid Muhajirin Wal Hijrah. Sudah berapa lama jadi imam di sini? Alhamdulillah saya di sini mulai sebelum COVID, jadi sekitar 2020. Oh iya. Ya, ada 5 tahunan lah. Oke, gimana sih pengalaman masih selama mengelola tempat ibadah di lingkungan yang beragam? Kan nggak, di sini nggak hanya masjid, di sini juga ada gereja, ada kelenteng, ada pura gitu. Gimana? Alhamdulillah, pengalaman saya ya, dan apa namanya, ya experience saya di sini kan sebelumnya saya di asal Lamongan, yang dimana notabene di desa dan itu satu lingkupnya orang Islam semua. Lalu di sini terus bertemu apa namanya dengan saudara-saudara Muslim, apalagi tempat ibadahnya saling berdempetan, itu justru menambah saya wawasan baru lah di sini. Dan alhamdulillah di sini juga kan kita sering di media kan banyak mendengar kadang ada konflik antar umat agama. Justru di sini sebaliknya, di sini sangat harmonis, terus orangnya juga baik-baik, dan itu juga menambah wawasan baru saya. Terus pertanyaan selanjutnya, berarti interaksi sehari-hari warga antar agama di sini itu baik ya? Maksudnya mereka saling toleransi, nggak ada gesekan antar agama gitu? Ya alhamdulillah di sini tidak ada sama sekali konflik, entah itu kecil atau besar, tidak ada. Justru sering di sini kita berkomunikasi kadang dengan nongkrong, kadang ngopi, dan tidak memandang siapa itu kita dari muslim atau non muslim seperti itu. Ini kita nanya secara perspektif gitu. Kalau makna toleransi beragama menurut Mas itu apa sih? Kalau saya sendiri kan secara muslim ya, Islam, yang mana mungkin sering dengar lah ayat lakum dinukum yatim. Di situ kan agamaku dan agamamu kan. Dan di situ bukan hanya sekitar itu sih maksudnya. Yang mana kalau lebih dalam lagi bahwasanya kita juga harus menghargai dan saling mensupport dan merangkul, bukan hanya cuma membiarkan saja, tapi juga menghargai seperti itu. Terus menurut Masnya sendiri, apakah Royal Resident ini bisa dikatakan sebagai contoh pluralisme dan toleransi beragama di ruang publik? Iya, sangat bisa di sini. Apalagi justru di sini tempat ibadahnya ini bukan dibangun karena pemerintah ya, justru karena kesadaran masyarakat sendiri dari resident. Yang mana berarti kita memiliki nilai toleransi yang tinggi dan sangat patut buat contoh nilai pluralisme dari
masyarakat Indonesia seperti itu. Terus apakah keberagaman ini tuh bisa dianggap kekayaan atau justru potensi konflik? Selama kita selama masyarakatnya itu bisa menghargai dan tahu maksud perbedaan cara menghargai, justru itu sebuah kekayaan menurut saya. Dan justru dengan kesadaran itu malah meminimalisir sebuah konflik. Kalau harapannya sendiri terkait keberlangsungan harmoni antar umat beragama di Royal Resident seperti apa? Ya, tentunya kita merawat, menjaga komunikasi antar tempat ibadah dan entah itu non muslim atau muslim, karena selama ini kan belum jangan sampai lah ada konflik, dan itu kita rawat terus dan jangan sampai ada sebuah gesekan dengan cara berkomunikasi dan menghargai seperti itu. Kalau dalam ini pertanyaan yang lebih luas lagi, jika boleh memberi pesan kepada generasi muda atau masyarakat luas tentang toleransi, apa yang ingin Mas sampaikan? Mungkin kan di Indonesia sendiri kita tahu kan ya, banyak sekali, bukan banyak sih, ada beberapa keyakinan yang tidak hanya Islam saja. Maka dari itu kita mulai sekarang itu lebih mulai sadar akan perbedaan itu dan saling menghargai antar keyakinan yang lain. Nah, seperti itu kita harus saling menghargai lah. Berarti pesan buat generasi muda ini berarti lebih banyak toleransi gitu ya, karena kita tahu sendiri bahwa Indonesia ini nggak hanya satu agama tapi hidup dengan beberapa agama. Oke, kurang lebihnya pertanyaan kita itu aja sih Mas. Sebenarnya kita juga mau makasih karena udah menyempatkan waktunya buat menjawab pertanyaan kita. Kalau gitu, udah selesai sesi wawancaranya. Jadi sekian film study di Royal Resident dari kelompok 10.